Shalom Aleichem, selamat hari Minggu kepada Jemaat GMI dimanapun Anda berada. Untuk Jemaat GMI yang ada di Ambon, di Masohi, di Makassar, Kupang, Sumba, Mangsang, Lampung, Jawa Timur, Kampung Pulo, di Amerika dan Jemaat simpatisan dimanapun Anda berada. Pada saat hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan di minggu terakhir di bulan Mei tahun 2020. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita tunduk berdoa kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah, datang kepada Tuhan, menyembah dan memuji namanya. Haleluya. Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kita, yang kasih-Nya melimpah dalam hidup kita, sudah selayaknya kita angkat ucapan syukur kita. Dalam sikap berdoa, kita angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita angkat sekali lagi pujian ini, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu
di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu naikkan ucapan syukurmu kepada Allah kita yang sungguh mengasihi kita sepanjang hari-hari kehidupan kita. Di dalam pergumulan, dalam suka dan duka kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami, dan kami tiba di akhir bulan Mei ini Tuhan, hanya karena pertolongan dan anugerah-Mu saja. Terpujilah Engkau karena kasih setiamu panjang Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mentadiskan ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat, kita mulai ibadah kita. Ibadah Minggu dalam rangka memperingati pencurahan Roh Kudus pada hari ini, dari awal sampai berakhirnya didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Aleihim, Bapak Ibu Jemaat GMI Filipi yang saat ini berada di rumah, dan juga semua jemaat simpatisan dimanapun berada. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, untuk semua pengumuman dan pemberitahuan tentang kegiatan gereja kita, Bapak Ibu dapat membacanya dalam warta jemaat yang sudah dikirim lewat WA. Tapi khusus untuk seminar predestinasi yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Jesias Falandi, Ketua Umum Sinode GMII, yang akan diadakan tanggal 4 Juni 2020, dihimbau untuk semua jemaat untuk ikut dalam seminar ini. Seminar ini akan diadakan melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mendaftar, dan pendaftarannya boleh dilihat di warta jemaat yang sudah Bapak Ibu terima. Selanjutnya mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan, hingga hari ini lagi kami boleh menikmati ibadah kami bersama Tuhan walaupun lewat Zoom. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan campur tangan Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang sampai hari ini boleh memasuki minggu terakhir dalam bulan Mei ini. Itu semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga tak lupa bersyukur untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Masohi, yang ada di Ambon, yang ada di Makassar, dan juga yang ada di Kupang, yang ada di Sumba, di Jawa Tengah, Lampung, Mangsang, Kampung Pulo. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu ini Tuhan, yang mereka juga boleh mengikuti ibadah hari ini. Biarlah berkat-Mu turun atas mereka juga Tuhan, sehingga semua jemaat Tuhan boleh menikmati kuasa Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan pada ibadah hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa juga, kami bersyukur juga Tuhan untuk pagi hari ini, karena pagi ini juga kami boleh dilayani oleh hamba-Mu Pendeta Jeffrey Kansil. Tuhan, biarlah urapan-Mu yang khusus Engkau turunkan atas hamba-Mu ketika ia menyampaikan firman Allah, menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini, sehingga firman Allah yang boleh kami dengar itu benar-benar berkuasa, sehingga kami yang sungguh menantikan jawaban, kami memperoleh jawaban lewat firman Allah pada pagi hari ini, dan kami yang lemah boleh dikuatkan, kami juga boleh dididik dan diajari lewat firman Allah, sehingga kami boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan minggu depan. Kiranya Engkau memberkati semua pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan pada minggu depan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Zoom Tunas Remaja, kami berdoa juga untuk pelayanan Zoom untuk doa jemaat. Kami berdoa juga untuk persiapan Zoom KTB. Kami berdoa juga untuk pelayanan kaum wanita lewat Zoom. Dan khususnya kami berdoa lagi untuk seminar
predestinasi yang akan diadakan lewat Zoom. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, Engkau berkatilah peralatan-peralatan ini, sehingga boleh dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, dan biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memberkati setiap peralatan yang akan dipakai, sehingga semuanya pelayanan ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sungguh juga berdoa lagi pagi hari ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Riki Simangunsong, kami berdoa untuk Bapak Osten Simangunsong, kami berdoa untuk Bapak Lupi Aliambar, kami berdoa untuk Bapak Sakeus Hutapea, kami berdoa untuk Bapak Paul Limahelu, kami berdoa juga untuk Bapak Harno Simajuntak, kami berdoa untuk Ibu MS Yahan, kami berdoa untuk Ibu Sri Pramardati, dan kami berdoa juga untuk Ibu Cucele Palenkahu, kami berdoa juga untuk Ibu Surtaria Hutapea, kami berdoa juga untuk Ibu Jane Mokalo yang saat ini persendian dan ototnya sedang sakit. Kami berdoa membawa hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di sini kami berdoa menopang mereka, biarlah kuasa bilur Yesus sungguh boleh menyembuhkan mereka lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, biarlah iman percaya mereka semakin diteguhkan lagi. Karena lewat iman yang teguh, iman yang berpengharapan kepada Tuhan, maka kesembuhan itu akan terjadi. Kami terus berdoa untuk obat-obat yang mereka makan, dan juga semua fasilitas yang dipakai untuk kesembuhan mereka. Tuhan memberkati, sehingga saudara-saudara kami yang kami sebutkan di atas tadi, mereka boleh merasakan kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga untuk jemaat yang mata pencahariannya Tuhan terdampak karena pandemi corona ini. Bapa di surga, mungkin ada jemaat-Mu yang mengalami PHK, ada juga mungkin jemaat-Mu Tuhan yang mengalami pemotongan gaji, atau ada juga jemaat-Mu yang mereka usahanya berhenti. Mari Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, Allah yang perkasa, biarlah Engkau membuka jalan bagi kami jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami masalah perekonomian kami karena pandemi ini. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang menyertai menolong kami lagi, sehingga kami tetap mengharapkan dan kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau akan membuka jalan bagi kami untuk masalah kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk ibu-ibu hamil di gereja kami. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Sianipar. Kami berdoa juga untuk Ibu Penny Rahayu. Bapa di surga, kami membawa kedua ibu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bayi yang saat ini sedang dikandung dalam rahim mereka boleh bertumbuh, berkembang dengan sehat, sehingga pada saatnya mereka akan melahirkan, mereka juga melahirkan anak-anak yang manis, anak-anak yang sehat, yang sungguh dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kedua ibu kami ini, Engkau menolong mereka supaya dalam kondisi tetap sehat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang saat ini sedang berprofesi sebagai medis atau dokter, mereka yang bekerja di rumah sakit, khususnya kami berdoa untuk Ibu Roslina Simangunsong, Ibu Nitamon Sirait, dan Saudari Tripena Polnaya. Tuhan, Engkau berkati, Engkau tutup bungkus ketiga hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Pada saat ketika mereka melayani orang-orang yang terpapar COVID, biarlah Tuhan sendiri juga yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh terhindar dari terpaparnya virus COVID ini. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka, berikan kesehatan dan kekuatan ekstra bagi saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah ketika mereka melayani, melakukan pelayanan untuk orang-orang yang sakit, mereka juga boleh dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk sidang sinode yang akan dilaksanakan tanggal 18
sampai tanggal 21 Agustus 2020 di Sintang, Kalimantan Barat. Kami berdoa juga Tuhan untuk dana yang dibutuhkan sejumlah 1,6 miliar dan sampai hari ini masih membutuhkan 736.342.413 rupiah. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang kaya, yang akan mencukupkan dana ini pada waktunya. Kami percaya dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan, akan mencukupkan dana yang diperlukan untuk sidang ini nanti. Kami berdoa untuk semua panitia yang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk sidang ini, biarlah Engkau berikan mereka kesehatian. Tuhan menolong mereka lagi untuk membuat semua acara ini menjadi baik di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk rangkaian acara, kami berdoa untuk semua pembicara. Tuhan tolong supaya semuanya dalam segala persiapan mereka boleh mempersiapkannya dengan baik. Kami berdoa juga untuk seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Biarlah mereka boleh hadir, mereka datang dalam sidang ini dengan sukacita dan kondisi yang sehat. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk sidang ini, biarlah menghasilkan keputusan-keputusan untuk memajukan berjalannya gereja kami di Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan semua menteri dan semua jajarannya yang ada. Tuhan, tolong supaya mereka bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bijaksana yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian Indonesia di tengah wabah virus corona yang sedang merebak. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada para menteri perekonomian kami, agar setiap wacana atau usaha yang mereka buat sungguh dapat mengatasi perekonomian Indonesia ini agar tetap stabil karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan kami yang Maha Besar, yang akan mendengar dan akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa-doa yang kami panjatkan, yang doa yang kurang sempurna, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca Mazmur, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34. Kita akan membacanya berganti-gantian, saya akan membaca ayat yang genap dari mulai ayat 24. Para singer rumah akan membaca ayat yang ganjil. Apabila sudah mendapatkan, saya undang bangkit berdiri, kita mau bermazmur untuk Tuhan. Mazmur 104 ayat 24 sampai 34. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi.
Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan Mazmur kita. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini karena Allah itu sungguh baik, teramat baik bagi kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus sungguh luar biasa. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita, karena Tuhan Yesus baik, tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Allah kita yang sungguh indah hadirannya dalam kehidupan kita. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami sujud menyembah-Mu di dalam indahnya hadirat-Mu. Kami merindukan curahan Roh Kudus Tuhan untuk menggenapi firman-Mu, untuk menjadikan kami sebagai alat-Mu di muka bumi. Haleluya. Kita angkat pujian api kemuliaan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu, biar belas kasih-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar
seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Ku buka hatiku untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati, Kami membuka hati kami Tuhan, untuk Roh-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Ku buka Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan roh yang ada di dalam hidup kami. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Allah yang maha tinggi. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu naikkan penyembahan-Mu kepada Allah kita. Allah yang sungguh besar, Allah maha tinggi, Allah yang berkuasa, berotoritas dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Kami meninggikan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Glori-glori pujian tertinggi hanya untuk-Mu Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan karena Engkau mulia Tuhan. Engkau sungguh maha besar, Engkau sungguh perkasa dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sungguh kuasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, karena Engkau Allah, Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang layak untuk menerima pujian penyembahan jemaat-Mu, hanya Engkau saja ya Bapa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kami dihimpunkan di hadirat-Mu pada hari peristirahatan yang kudus dan mulia ini. Setelah bersama kami menaikkan pujian penyembahan, maka waktu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ada di antara kami, memberikan pemahaman dan pengertian, juga kemampuan bagi kami jemaat-Mu untuk melaksanakan seluruh kebenaran itu dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami jemaat-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Aleichem. Selamat bertemu kembali jemaat dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Dan ini adalah ibadah minggu dalam rangka memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2. Kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan teks ini. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang-orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada hari ini, di hari kita memperingati pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, tema kita adalah dilengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Dilengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini, pasti jemaat sudah mengerti dan sudah paham tentang apa itu pencurahan Roh Kudus. Apa itu yang dimaksudkan dengan Pentakosta? Pentakosta itu dalam bahasa Yunani yang artinya itu adalah ke-50. Kenapa ke-50? Hari pencurahan Roh Kudus itu disebut Pentakosta pada hari yang ke-50. Hitungannya dari mana? Hitungannya adalah sejak Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus naik ke sorga. Lalu 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Jadi jumlahnya dari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus adalah 50 hari. Sehingga hari pencurahan Roh Kudus itu disebutkan hari Pentakosta atau hari yang ke-50. Jemaat, dalam perjanjian lama kita mengenal ada sebuah hari raya bagi orang Yahudi. Hari raya apa itu? Disebutkan hari raya 7 minggu. 7 minggu itu ya 7 kali 7 itu dapat 49. Pada hari yang ke-50-nya orang Israel merayakan hari raya 7 minggu itu dengan bersorak-sorai. Ada apa pada hari yang ke-50 pada orang Israel? Ada apa sehingga orang Israel merayakan hari raya 7 minggu? Hari ke-50 itu dihitung dari hari Paskahnya orang Israel. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Keluar dari tempat perbudakan. Lalu pada hari yang ke-50 ditentukan oleh orang Israel sebagai hari raya 7 minggu. Karena pada hari raya itu orang Israel mengucap syukur. Kenapa? Karena mereka melaksanakan panen. Karena mereka melaksanakan penuaian. Mereka bersukacita untuk panen itu. Mereka bersukacita untuk penuaian yang terjadi pada mereka. Sehingga mereka melaksanakan
hari raya 7 minggu, hari yang ke-50, mereka bersukacita untuk panenan itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat bagaimana gerakan Roh Kudus dengan dicurahkannya Roh Kudus pada hari Pentakosta, dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat apa jemaat? Kalau dibandingkan dengan hari raya 7 minggunya orang Israel, di mana hari yang ke-50 mereka bersuka cita untuk panenan itu. Kira-kira seperti itu jemaat kalau kita perhatikan teks ini. Hari Pentakosta, hari di mana kita sebenarnya sebagai orang percaya, kita sebenarnya sebagai orang Kristen, dalam teks ini jelas ada sebuah penuaian, ada sebuah panenan yang besar yang terjadi pada saat itu. Kita lihat dalam teks firman Tuhan ini bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Lalu para rasul dan orang percaya yang lain mendapatkan Roh Kudus seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka. Lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Lalu bagaimana mereka keluar, mereka menyaksikan. Dan kisah selanjutnya jemaat tahu setelah perikop ini, Petrus berdiri, lalu Petrus menyampaikan Injil kepada banyak orang. Dan apa yang terjadi di situ jemaat? Kita lihat di situ ada sebuah panenan, ada sebuah penuaian, ada 3.000 orang yang percaya pada Tuhan Yesus pada saat itu. Ini Pentakosta, ini pencurahan Roh Kudus, ini adalah hari penuaian, hari kita melaksanakan panen. Kita bersukacita karena kita dipercayakan oleh Tuhan untuk masuk dalam penuaian itu, masuk dalam panenan yang besar itu. Jemaat, mari kita melihat ada 3 hal yang kita bisa renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini tentang bagaimana Roh Kudus melengkapi kita untuk bersaksi di tengah dunia ini. Yang pertama, saya mengajak jemaat sekalian melihat tentang Roh Kudus memperlengkapi dengan keberanian dan semangat. Itu perlengkapan pertama yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para murid, kepada orang percaya pada hari Pentakosta itu, yang akan membawa mereka untuk menjadi saksi di tengah dunia ini. Roh Kudus memperlengkapi dengan keberanian dan semangat. Jemaat, kalau kita melihat teks firman Tuhan ini, kita melihat di situ bagaimana keadaan para murid. Kita melihat di situ bagaimana kondisi mereka. Memang para murid pada waktu itu sedang menanti-nantikan janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau dia sudah pergi meninggalkan mereka, Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, maka Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya. Dan murid-murid pada saat itu sedang menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Tetapi jemaat, tidak bisa disangkali ada satu hal juga yang terjadi pada murid-murid. Apa yang sedang terjadi pada murid-murid pada waktu itu? Mereka adalah kelompok yang sedang dalam tekanan dari orang-orang Yahudi sejak peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang sedang dalam tekanan. Mereka menjadi orang-orang yang sedang dalam ketakutan, dalam tekanan, dalam ketakutan. Makanya mereka terus tinggal di dalam rumah itu. Ya, mungkin bisa dijadikan pembenaran juga bahwa mereka tinggal di dalam rumah karena menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kondisi yang sebenarnya secara kejiwaan mereka sedang tertekan oleh orang-orang Yahudi. Mereka sedang ketakutan oleh orang-orang Yahudi. Apa yang kita lihat dalam teks ini jemaat?
Di tengah-tengah kondisi mereka seperti itu, di tengah-tengah keadaan mereka seperti itu. Dalam ayat 2 kita lihat di situ jemaat. Tiba-tiba. Ya, jemaat. Tiba-tiba. Apa yang tiba-tiba? Ada bunyi seperti angin yang keras memenuhi ruangan itu. Bayangkan jemaat, tiba-tiba loh kalau kita dengar angin datang gitu dari jauh ada bunyinya, mungkin kita masih relatif siap gitu dan tidak terkejut kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba angin itu bertiup dengan keras, mengejutkan mereka. Angin itu suaranya bertiup dengan keras, itu menggoncangkan mereka. Ini Roh Kudus sedang beroperasi dalam kehidupan para murid. Roh Kudus sedang beroperasi pada jiwa dari orang-orang percaya yang berkumpul di situ. Roh Kudus sedang mendobrak kondisi mereka yang sedang tertekan dan sedang dalam keadaan ketakutan. Katakanlah Roh Kudus mau mendobrak untuk berkata, hei sadar. Katakanlah Roh Kudus mendobrak untuk berkata, hei bangkit. Katakanlah Roh Kudus sedang mendobrak untuk berkata, hei ayo kamu menjadi orang yang berani. Jemaat, kita lihat dalam teks ini dengan jelas apa yang kemudian terjadi pada para murid. Mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya disebut di situ dalam ayat yang kedua hanya duduk saja, bangkit, berdiri. Hanya diam saja, sekarang mereka bangkit. Mereka sekarang bukan cuma bangkit dari duduknya, tapi sekarang mereka keluar dengan berani. Mereka sekarang penuh semangat. Roh Kudus memperlengkapi orang percaya dengan keberanian dan semangat untuk membawa Injil. Dalam pelajaran Kairos itu kita mengenal ada yang namanya kendala untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Kendala dalam misi. Kendala dalam misi bisa karena geografi, wah hamba-hamba Tuhan yang berada di daerah-daerah misi yang berat, wah itu ada pergumulan geografi. Ada masalah budaya, kita menginjili orang yang satu dengan orang yang lain, mungkin tidak sama karena masalah budayanya. Seringkali jadi kendala, wah saya nggak bisa injilin orang dari suku ini karena dia begini gitu. Masalah. Seringkali kendala juga adalah kendala bahasa. Wah, saya nggak bisa bahasa sehingga saya tidak bisa membawa Injil kepadanya. Tapi ada satu kendala yang sangat berat bagi orang percaya. Lebih daripada kendala yang lain dalam pelajaran itu. Kendala apa itu? Kendala keengganan. Jemaat. Kendala keengganan. Ini ada seorang hamba Tuhan namanya Ralph Winter. Ralph Winter berkata seperti ini. Mengapa lebih mudah membawa 10 orang kepada keselamatan daripada membawa 1 orang Kristen untuk menjadi utusan Injil? Jemaat, lebih mudah membawa 10 orang Kristen percaya pada Yesus dalam keselamatan. Lebih mudah membawa orang dalam keselamatan daripada membawa orang Kristen melihat dunia misi, melihat jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Orang Kristen seringkali menjadi orang Kristen yang hidup untuk dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain.
kendala keengganan itu, ada sebuah survei di sini yang menunjukkan tentang kendala itu. Misalnya, lebih enak tinggal di rumah dan mengurus bisnis keluarga daripada harus pergi dalam pekerjaan misi atau terlibat dalam pekerjaan misi. Yang kedua itu, lebih baik tinggal di rumah karena saya punya ambisi dalam profesi saya supaya karir saya itu bisa menanjak daripada terlibat dalam misi. Yang ketiga, lebih baik tinggal di rumah dan mengurus orang tua yang sudah lanjut usia. Ada yang kayak begitu Jemaat. Yang keempat, lebih baik tinggal di rumah untuk mengurus anak, pendidikan anak-anak supaya anak-anak punya masa depan yang baik. Dan berbagai macam bentuk keengganan yang muncul dalam diri kita, dalam hidup kita. Mungkin juga ada keengganan, dari semua keengganan itu sebenarnya takut, tidak berani. Dari semua keengganan itu mungkin malas duduk saja. Itu mah tugasnya pendeta, bukan tugas kami gitu. Tidak. Roh Kudus bekerja. Mari kita rasakan apa yang Roh Kudus kerjakan. Kita orang percaya yang bukan orang percaya seperti orang yang lain kan, jemaat GMI Filipi atau jemaat GMI yang lain yang sekarang ikut ibadah bersama-sama, bukan. Kita ini jemaat yang sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Lihat, Roh Kudus bekerja. Dia mau menggoncangkan kita. Dia mau buat kejutan sama kita. Karena dia ingin kita bergerak, berdiri dari dudukmu, keluar, masuk dalam dunia misi. Perhatikan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, perlengkapan yang Roh Kudus berikan. Roh Kudus memperlengkapi dengan karunia-karunia untuk bersaksi di tengah dunia. Yang pertama, karunia perlengkapan untuk semangat, untuk berani. Yang kedua, perlengkapan untuk masuk dalam penginjilan dengan karunia-karunia. Khususnya yang kita lihat dalam teks firman Tuhan ini jemaat, itulah karunia berkata-kata. Wah, hebat sekali kan? Itu ada dalam karunia itu, ada namanya karunia glossolalia, itu bicara dalam bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia sehingga harus ada penterjemahnya. Tapi ada karunia namanya exnolalia yang kita lihat dalam teks ini. Bahasa roh, tapi bahasanya itu bahasa manusia. Yang bisa dimengerti oleh manusia karena bahasa rohnya itu bahasa manusia. Nah, kita lihat di sini bagaimana para murid bicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Orang lain gak mengerti, tapi orang yang berasal dari bangsa itu heran. Loh, orang ini kan orang Galilea, kok dia bisa bicara dalam bahasa kami? Karunia bicara dalam bahasa-bahasa. Karunia berkata-kata. Kita bisa minta semua karunia itu. Rasul Paulus bilang itu. Kalau kita ingin karunia utama, kita minta dan berusaha di hadapan Tuhan, itu karunia itu. Karena karunia itu saya mau pakai untuk pelayanan, untuk karunia apa saja. Khususnya karunia untuk berkata-kata. Mungkin bukan berkata-kata seperti dalam teks ini dengan bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini dan sebagainya. Tapi berkata-kata dengan fasih, berkata-kata dengan lancar. Mungkin bukan berkata-kata dengan mulut. Ya, ada berkata-kata bisa tidak dengan mulut. Tapi dengan apa? Berkata-kata dengan tulisan. Kita mungkin tidak lancar bicara, tapi kita bisa menulis. Mungkin bukan berkata-kata dengan bicara, bukan berkata-kata dengan tulisan, tapi berkata-kata dengan apa? Berkata-kata dengan hidup kita yang bisa didengar dalam tanda kutip oleh orang lain. Wah, Yesus hidup dalam hidupnya. Billy Graham mengatakan Injil itu ada 5. Injil yang pertama itu Injil Matius, Injil Markus,
Injil Lukas, Injil Yohanes. Yang kelima apa ya? Bukan Kisah Para Rasul yang kita baca ini. Tapi Billy Graham bilang, Injil yang kelima itu adalah hidupmu. Hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain bisa melihat Yesus melalui sebuah kehidupanmu yang berbeda dengan kehidupan yang dilakonkan oleh dunia sekarang ini. Roh Kudus memperlengkapi dengan karunia-karunia untuk bersaksi di tengah dunia, khususnya karunia untuk berkata-kata. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kepada saya kemampuan untuk menjadi saksi dengan berkata-kata dengan mulut saya, atau dengan tulisan saya, atau dengan hidup saya. Saya mau seluruh keberadaan saya ini Tuhan hanya bagimu, menjadi kesaksian bagi dunia ini. Yang ketiga jemaat, perlengkapan apa yang diberikan oleh Roh Kudus yang kita lihat dalam teks ini? Roh Kudus memperlengkapi dengan kemampuan untuk menjangkau dengan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini yang ketiga, ini luar biasa. Roh Kudus memperlengkapi dengan kemampuan menjangkau dengan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Ini menjangkau suku-suku bangsa. Coba kita lihat dalam teks ini tuh dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-12 di situ jemaat. Memang para murid atau orang-orang percaya pada waktu itu dia belum pergi kemana-mana. Tetapi mereka sudah bisa menjangkau di tempat itu, di Yerusalem itu. Ada orang-orang dari berbagai suku bangsa yang disebutkan di sini, dari Partia, dari Media, Yudea, Pamfilia, Roma dan sebagainya. Wah, mereka mendengar Injil dalam bahasa mereka. Mereka terheran-heran, mereka termangu-mangu dengan kata-kata itu, dengan bahasa itu. Mereka bicara dengan bahasa mereka, di mana isi dari bahasa mereka itu disebutkan dalam ayat yang ke-11 itu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Wah, itu sangat menjadi berkat bagi orang-orang dari segala bangsa. Dan kita lihat dalam sejarah selanjutnya jemaat, bukan hanya dengan bahasa itu. Kalau kita baca dalam sejarah, tapi bagaimana murid-murid atau orang Kristen pergi ke antara bangsa-bangsa, membawa Injil ke segala bangsa. Siapa mereka? Siapa mereka? Tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada mereka untuk menjangkau bangsa-bangsa. Jemaat, dalam sejarah itu ada sejarah yang disebut gerakan kaum Moravia. Oh, ini menarik jemaat ceritanya nih, di akhir dari khotbah ini saya sampaikan. Gerakan Moravia tahun 1727. Ada seorang hamba Tuhan namanya Ludwig von Zinzendorf. Pendeknya kita sebut saja Zinzendorf. Dia ini seorang yang sangat rohani. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia punya kepedulian terhadap banyak orang di berbagai tempat di seluruh dunia. Satu kali Zinzendorf, Ludwig von Zinzendorf, itu dia memberikan perhatian kepada sebuah komunitas kecil yang sedang mengalami penganiayaan di Moravia. Mereka sangat menderita, kelompok kecil ini, komunitas kecil ini sangat menderita. Apa yang dilakukan oleh Zinzendorf untuk komunitas kecil ini, komunitas orang Kristen yang kecil ini? Zinzendorf itu langsung datang kepada kelompok Moravia ini, lalu dia bawa kelompok orang-orang Moravia yang
teraniaya itu, lalu ditaruh di satu kapling tanah miliknya di Saxon, Jerman. Dia ambil komunitas itu, lalu diletakkan di tanah miliknya di Saxon, Jerman. Kelompok itu sangat berterima kasih kepada Ludwig von Zinzendorf, karena mereka sudah sangat ditolong. Tapi ucapan terima kasih kepada Zinzendorf berbeda dengan hati mereka, dengan kondisi mereka yang akibat teraniaya itu mereka tertekan, trauma dengan apa yang telah terjadi pada mereka. Itu berbeda kan? Mereka menjadi orang yang seperti terkungkung jiwanya. Mereka menjadi orang yang seperti ketakutan dalam jiwanya. Nggak bisa buat apa-apa dalam hidup mereka. Zinzendorf layani mereka luar biasa. Jemaat, layani mereka. Satu kali Zinzendorf berangkat ke Denmark. Lalu di Denmark itu Zinzendorf bertemu dengan seorang dari Hindia Barat dan 2 orang Eskimo dari Greenland. Zinzendorf bicara kepada orang Hindia Barat ini, Zinzendorf bicara kepada 2 orang Eskimo itu tentang Yesus, tentang Injil, tentang misi. Apa yang terjadi, jemaat? Mereka respon terhadap apa yang disampaikan oleh Zinzendorf. Lalu mereka bilang begini, Zinzendorf, tolong utus kepada kami utusan Injil. Zinzendorf pulang dari Denmark, dia bertemu dengan kelompok Moravia di tanah Saxon, di tanah miliknya di Jerman itu. Zinzendorf sampaikan apa yang Tuhan mau untuk kelompok Moravia lakukan. Roh Kudus bekerja dengan hebat di antara kelompok Moravia. Apa yang terjadi? Kelompok orang Moravia yang miskin, teraniaya, jiwanya lemah, mereka bangkit. Jemaat, mereka bangkit, mereka berdiri, mereka tangkap apa yang Roh Kudus mau bagi mereka. Mereka mulai masuk di area misi, jemaat. Mereka mulai berdoa untuk pekerjaan misi. Jemaat tahu, kelompok Moravia itu dalam sejarah misi adalah kelompok yang terlama berdoa untuk dunia misi. Berapa tahun mereka berdoa? Kelompok Moravia berdoa untuk misi selama 100 tahun, 24 jam sehari. Itu sebuah gerakan doa berantai yang terus berlangsung selama 100 tahun. Jemaat, berapa utusan misi yang kemudian diutus oleh kelompok Moravia? 3.000 utusan misi yang diutus oleh kelompok yang lemah itu. Mereka menjangkau bangsa-bangsa. Bukan soal keberadaan diri, tapi melihat apa yang Tuhan mau. Apa yang Roh Kudus mau kita kerjakan. Apakah kita mau mengalir bersama Roh Kudus itu? Apakah kita mau melayang bersama Roh Kudus itu? Apakah kita mau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bersama dengan Roh Kudus itu? Dalam catatan saya, gerakan Moravia, mereka mengutus misionari ke Antartika, mereka mengutus misionari ke Aljazair, mereka mengutus misionari ke Cina, mereka mengutus misionari ke Persia, mereka mengutus misionari ke Eropa, mereka mengutus misionari ke Suriname, mereka mengutus misionari ke Afrika Barat, mereka mengutus misionari ke Amerika Utara, dan banyak tempat yang lain. Itu sejarah Moravia 1732. Roh Kudus memperlengkapi untuk menjangkau suku-suku bangsa bagi Injil. Kita bersyukur untuk jemaat kita, jemaat. Mungkin kita tidak sekuat jemaat yang lain, tapi kita tangkap gerakan roh itu, jemaat. Kita tangkap. Mungkin kita tidak megah secara duniawi, uangnya miliaran dan sebagainya. Tapi gerakan kita, jemaat, untuk menjangkau Yerusalem kita,
untuk menjangkau Yudea kita, untuk menjangkau Samaria kita, untuk menjangkau ujung bumi kita. Sesederhana apapun, tapi megah di hadapan Bapa. Mari kita terus melangkah, mengikuti gerakan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan dalam gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Jemaat, di akhir dari khotbah ini, saya masih punya waktu 5 menit. Di tangan jemaat semua sudah ada pokok-pokok doa untuk negara-negara yang sudah dibagikan. Mari setiap keluarga perhatikan negara-negara itu. Ini hari pencurahan Roh Kudus, kita tidak mau buang sia-sia, tapi kita mau mengambil waktu. Seperti Roh Kudus yang kita lihat gerakannya ajaib dalam teks yang kita baca untuk menjangkau suku-suku bangsa. Mari kita berbuat pada saat ini. Perhatikan negara-negara yang pokok doanya sudah ada di tangan-tangan jemaat. Mari setiap keluarga bawa negara-negara itu dalam doa di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa juga bawa Yerusalem. Kelompok Yerusalem bawa Yerusalemmu. Kelompok Yudea bawa Yudeamu. Kelompok Samaria bawa Samariamu, kelompok ujung bumi bawa ujung bumimu di hadapan Tuhan. Mari kita rasakan bagaimana Roh Kudus menghendaki kita jemaat GMI Filipi untuk menjangkau bangsa-bangsa. Silakan kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa di hadapan Tuhan untuk bangsa-bangsa. Kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang sangat indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai jemaat GMI Filipi untuk merasakan bagaimana Roh Kudus itu bekerja pada kami. Roh Kudus itu menghendaki kami untuk menjangkau suku-suku bangsa supaya kami semua terus bergerak dalam gerakan ini Tuhan. Kami mendengarkan kehendak-Mu yang harus kami buat dalam hidup kami. Kami mendengarkan apa yang Kau mau dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami terus bersemangat, terus berkomitmen dalam komitmen yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya melalui semua hal ini, nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Glory bagi-Mu di tempat maha tinggi. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk bagian firman yang sudah kami terima pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja di antara kami. Sehingga kami sungguh-sungguh melihat bagaimana gerakan Roh Kudus itu memperlengkapi kami untuk terus masuk di hati Tuhan. Mendengarkan detak nadimu, detak jantungmu, kasihmu bagi bangsa-bangsa. Supaya kami sebagai jemaat tidak berdiam diri, tapi kami terus bergerak mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap pribadi dan keluarga dalam jemaat kami, GMI Filipi dan juga jemaat-jemaat yang lain, supaya kami terus berkomitmen terhadap apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan kepada Bapak Ibu untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan misi. Boleh ditransfer ke rekening atas nama GMI Filipi yang tertera di layar monitor, dan mohon informasinya untuk boleh diberikan kepada sekretariat ataupun bendahara apabila sudah mentransfer dana tersebut. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang maha kudus, Allah kami yang suci, Allah kami sumber dari segala berkat-berkat yang kami terima sepanjang hidup kami.
Terima kasih Bapa karena pada saat hari ini kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan setiap jemaat dan siapapun Tuhan yang boleh mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu dalam pelayanan ini. Engkau memberkati Pak Jeffrey dan Ibu, biarlah Engkau pakai lagi Bapak Pak Pendeta Jeffrey dan Ibu beserta keluarga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami akan memberikan kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk Bapak Ibu, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Hitung Berkat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tiba saatnya kita di akhir ibadah, saya rindu mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan komitmen kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan pakai dalam pelayanan Injil. Mari kita angkat pujian, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan kepadamu, segala cita-citaku, masa depanku menjadi hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa menyerahkan tanggal 25 Mei Saudara Kevin Tanggo Emmanuel Mokalu dan tanggal 29 Mei Saudari Meli Dwi Safira.
Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dan berikan dalam kehidupan kedua anak-Mu. Kami menyerahkan langkah-langkah kehidupan ke depan dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah di masa muda mereka, masa depan mereka kami serahkan kepadamu, seraya mengklaim akan janji-Mu bahwa rancangan-Mu bagi anak-anak-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kami berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing dalam tangan-Mu, baik itu orang tua dan saudara-saudara mereka, kiranya berkat Tuhan berlimpah atas kedua anak-Mu. Kami memberkati kedua anak-Mu yang berulang tahun, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mencurahkan segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang pada minggu depan akan masuk dalam ujian kenaikan kelas. Kami menyerahkan masing-masing ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan kemampuan untuk berkonsentrasi, mengingat semua pelajaran-pelajaran yang sudah mereka pelajari, sehingga pada waktu ujian nanti mereka dapat mengisi semua soal-soal itu dengan baik, dan kami rindu semua anak-anak kami bisa naik kelas. Terima kasih banyak Bapa untuk ibadah yang sudah berlangsung pada saat ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam ibadah ini, kiranya berkat Tuhan berlimpah atas mereka. Hamba menyerahkan seluruh jemaat GMI Filipi dan juga jemaat-jemaat yang lain yang beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan juga menjaga melindungi kami dalam segala pergumulan yang sedang kami hadapi, juga khususnya di tengah-tengah wabah virus corona yang sementara ini terjadi. Kiranya kami semua aman terlindung dalam pertolongan Tuhan. Kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Ibadah pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, tetap menjaga kesehatan, pakai masker dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.